Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekarang, hari ini kita ketemu lagi anak-anak. Apa kabarnya semua? Baik, Bu. Baik, sehat-sehat semua ya. Walaupun belajar dari rumah, hanya menghadapi layar laptop atau layar HP, tapi harus tetap semangat untuk belajar ya. Nah, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, Ibu Guru minta Aisyar, silahkan pimpin temannya untuk berdoa memulai pelajaran. Silahkan, Nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan dapat diambil manfaatnya. Untuk itu, Ibu ulang tata tertibnya hari ini. Pensil dan buku telah disiapkan. Semua mikrofon di-mute. 1, 2, 3. Waktu terus berlanjut anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini. Nah, kita masih di tema globalisasi. Sekarang Ibu tanya dulu, ada yang masih ingat apa itu kalimat efektif? Kaidah-kaidah yang atau unsur-unsur penting. Ada yang lain? Ya, Arya sudah menjawab kaidah-kaidah atau unsur-unsur yang penting. Oke, ada yang lain? Kalimat yang mengungkapkan gagasan atau pikiran. Baik, mutmainnah. Kalimat yang mengungkapkan gagasan atau pikiran. Nah, Ibu lengkapi. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Paling minimal terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya, Aisyar membaca buku. Atau Arya sedang belajar. Arya adalah subjek, sedang belajar adalah predikat. Aisyar adalah subjek, membaca adalah predikat, bukunya adalah objek. Ya, diingat kembali kalimat efektif. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pelajaran inti kita hari ini, ada yang tahu apa ini? Ini. Jelas enggak? Ayo. Apa ini? Baju kayaknya. Ya, baju. Tahu ini baju dari mana? Baju. Daerah mana? Toraja. 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 Baik. Bagaimana dengan yang ini? Tring-tring. Tas, Bu, tas. Ya, ini dari mana? Toraja. Kenapa bisa tahu dari Toraja? Karena Itu ada gambarnya, Bu. Gambar apa? Gambar apa? Rumah adat, Bu. Gambar rumah adat. Iya, apa nama rumah adatnya? Rumah komponen. Tongkon. Gantungan kunci. Iya, Gantungan kunci. Ini juga berasal dari daerah Toraja. Di provinsi apa sih itu daerah Toraja? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Good. Nah, sekarang kalian nanti ingat mengisi absen. Ibu share screen dulu ya. Nah, ini ya, untuk kelas 6B silakan mengisi absennya hari ini. Dia ada di kolom chat.
Perhatikan chatnya, kolom chat di Zoom kalian. Kemudian, ya terima kasih sudah ada 2 yang mengisi ya. Kemudian nanti setelah mengerjakan, setelah materi Ibu sampaikan, kalian mengisi LKPD hari ini, tuliskan nama, kemudian menonton, menyimak videonya dengan baik. Ini ada video di sini. Kemudian tuliskan informasi yang kalian temukan dalam video menggunakan kalimat efektif sekaligus sebagai bahan diskusi kita hari ini, ya. Kemudian untuk video kedua, tuliskan informasi penting yang kalian temukan tentang pentingnya sikap cinta produk Indonesia. Ini untuk video kedua. Lagu kebangsaan Indonesia. Pergi jauh tanahku yang ku cintai. Engkau. Ku hargai. Ku tidak melupakan terkena selama hidupku. Walaupun banyak yang ku jalani, yang bersyukur lagi kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sana aku merasa senang. Hanya aku yang ku Tanah airku. Nah, sebagai orang Indonesia, anak Indonesia harus selalu mencintai tanah airnya. Terlebih adalah kampung halamannya, kampung kelahirannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan mampu merinci isi teks penjelasan ilmiah yang dibaca dengan benar. Dengan data informasi yang dibaca, peserta didik mampu menyajikan gambar visual hasil penggalian informasi teks eksplanasi dengan tepat. Selanjutnya, kalian diharapkan mampu menampilkan informasi teks eksplanasi menggunakan kalimat efektif dengan benar. Selanjutnya, kalian juga diharapkan mampu merinci pentingnya sikap cinta produk Indonesia dengan mandiri. Yang terakhir, dengan poster cinta produk Indonesia yang telah pernah kalian buat, hari ini kalian diharapkan mampu mengampanyekan ajakan cinta produk Indonesia dengan kepedulian yang tinggi. Baik, silakan disimak. Halo Cebol Mania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. Sebagai salah satu aset kebudayaan Indonesia yang berharga, tepat pada tahun 2009 lalu, Indonesia menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Meskipun bernuansa tradisional, namun kiprah batik pada masa kini sudah meluas ke dunia internasional. Kini, bukan hanya masyarakat Indonesia yang gemar mengenakan batik. Terbukti, beberapa pemain sepak bola internasional juga pernah memakai kain asli Indonesia ini. Berikut, Cerita Bola telah merangkum 4 pemain sepak bola internasional yang pernah mengenakan batik. Selamat menyaksikan. David Beckham. Dengan latar belakang bersejarah Pigeon, David Beckham berfoto dengan menggunakan jaket dan membawa sepatu dengan motif batik yang sama. Dia hari ini sudah
Zidane merupakan pesepak bola asal Prancis yang pernah mengenakan batik berwarna coklat dalam kunjungannya ke Indonesia pada tahun 2007 lalu. Pada kesempatan tersebut, dan berkesempatan dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu menjabat sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia. Kunjungan Zidane ke Indonesia untuk menjalankan tugasnya sebagai duta kesejahteraan untuk anak-anak. Nah, sekarang ada yang bisa menyampaikan informasi penting apa yang kalian temukan tadi dari video? Siapa yang kalian lihat di dalam video? Apa yang dia lakukan? Adakah tokoh penting di dalam video? Silakan. David Beckham datang ke Indonesia, berlibur bersama keluarganya. Baik, siapa lagi? Pakaian apa yang dia kenakan? Pemain Arsenal menggunakan batik sebelum pertandingan persahabatan. Diulang ya, Aisar, silahkan. Pemain Arsenal menggunakan batik sebelum pertandingan persahabatan. Baik, terima kasih. Pemain Arsenal memakai pakaian batik. Batik itu berasal dari Indonesia. Iya. Berarti kalian sudah mampu membuat kalimat efektif dari video yang Ibu tayangkan. Anak-anak perhatikan, Arya dan Aisar sudah memberikan contoh. Pemain Arsenal, subjek, memakai predikat, pakaian batik, objeknya, dengan waktu. Kalau keterangan waktu itu ada waktu berarti hari, tanggal, atau jam, itu waktu. Kalau keterangan tempat berarti di sekolah, di lapangan sepak bola, di Indonesia, atau di mana ya? Di gedung olahraga, misalnya, ya. Itu contoh kalimat efektif. Terima kasih untuk Aisar dan Arya. Nah, selanjutnya kegiatan kita hari ini. Kalian sudah menyiapkan buku catatan dan pulpen. Ibu guru juga sudah membagi teks batik sebagai aset budaya Indonesia. Tugasnya adalah mencari informasi penting dalam teks. Dan untuk tugas yang ini Ibu guru sudah menaruh di grup WA masing-masing. Kita nanti bertemu lagi ya. Kita berpisah selama 20 menit. Silakan bergabung dengan teman-teman kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu sediakan di WhatsApp grup. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya setelah 20 menit, terhitung dari sekarang. Sampai jumpa semuanya, silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Ibu tutup ya. Oke, silakan bekerja. Langsung kerja nak ya. Yuk langsung bekerja. Yang lain perhatikan. Mulai dari batik telah menjadi bagian penting. Ini satu kalimat ini, satu informasi tuh nak, ya. Kemudian Indonesia sudah selayaknya menjaga kekayaan batik ini tersebut ini bisa diganti menjadi kata batik. Ya, nak ya, perhatikan. Kata tersebut ini adalah batik sebenarnya nama maksud. Jadi Indonesia subjeknya sudah selayaknya menjaga itu predikat kekayaan batik sebagai aset nasional. Iya, teman-teman yang lain, selamat bergabung kembali anak-anak. Nah, sekarang silakan Nak Faiz buka mikrofonnya. Batik sebagai aset budaya Indonesia.
Siapakah yang tidak kenal batik? Dapat dikatakan hampir semua orang Indonesia mengenal batik. Bahkan orang asing dari berbagai negara juga mengenal batik. Batik telah menjadi bagian penting sebagai karya anak bangsa di bidang budaya. Bagus. Tegar, silakan dilanjutkan. Kita wajib menghargai karya bangsa sendiri sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Di negara ini sebetulnya banyak hal dapat menumbuhkan rasa bangga kita menjadi orang Indonesia, termasuk batik. Baik. Aisar, silahkan nak. Sebagai negara dengan beragam kekayaan budaya, Indonesia sudah selayaknya menjaga kekayaan tersebut sebagai aset nasional yang diakui oleh oleh dunia. Iya, fokus membaca ya. Fokus. Tunggu dulu. 1, 2, 3. Bim bam, bidi bidi bam. Sekali lagi. 1, 2, 3. Bim bam, bidi bidi bam. Bidi bam, bidi bidi bam. Bim bam. Ayo, Wasila silakan. Kekayaan budaya tersebut amatlah bertanggung jawab. Beberapa budaya Indonesia telah diakui sebagai warisan budaya dunia. Salah satunya adalah batik. Baik, terima kasih. Mempromosikan batik sebagai ikon budaya kepada para wisatawan menjadi pekerjaan bersama para pekerja. Pariwisata nasional, pemerintah dan swasta, batik harus terus dipopulerkan di kalangan wisata agar wisatawan dapat mengenal batik dengan baik. Baik. Bagi mereka yang belum mengenal batik akan mengenal dan mengerti batik. Bagi yang sudah mengenal akan lebih mengenal lagi dan diharapkan lebih menyukai serta mau membelanjakan uangnya untuk membeli batik. Iya, benar sekali. Nah, anak-anak, Ibu stop share dulu ya. Nah, batik warisan budayanya siapa? Indonesia. Batik adalah warisan budaya Indonesia. Tadi di awal Ibu tunjukkan apa saja? Baju dari Toraja dengan tas dari Toraja. Iya, Baju, tas. Iya, ada gantungan kunci. Itu semua adalah produk buatan Indonesia. Kalau tadi dari Toraja itu adalah bagian dari Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Nah, sebagai anak Indonesia, kita wajib menjaga, mencintai produk Indonesia. Nah, anak-anak, selanjutnya untuk pentingnya sikap cinta produk Indonesia, kalian bisa mendapatkan jawabannya setelah membaca teks yang Ibu sediakan di Classroom ataupun di WhatsApp group ya. Baik anak-anak. Jadi pentingnya sikap cinta produk Indonesia itu yang pertama, kalau kita membeli barang atau produk di negara sendiri, kita bisa pertama, produksi dalam negeri meningkat. Kita membantu produksi dalam negeri agar meningkat. Kita membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Jumlah pendapatan nasional juga bertambah, ya. Jadi diingat anak-anak ya, setelah menyaksikan tayangan video, setelah membaca teks, perlu diingat batik itu sebagai aset budaya nasional. Batik adalah salah satu produk buatan Indonesia yang perlu dijaga. Sebagai anak Indonesia, kita perlu mencintai produk dalam negeri. Nah,
kalian sudah pernah membuat poster tentang cinta produk Indonesia. Kita juga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan mencintai produk Indonesia, mencintai produk lokal, kita membantu kesejahteraan ekonomi masyarakat. Apa yang kalian pelajari hari ini? Belajar mencintai produk Indonesia. Mencintai produk Indonesia, baik. Silakan Aisyar. Batik salah satu warisan Indonesia. Iya, batik salah satu warisan Indonesia. Nah, yang terakhir, ayo. Siapa yang bisa membantu lagi tentang manfaat cinta produk Indonesia? Mampu menaikkan ekonomi Indonesia. Bisa dikenal dari bangsa lain, Bu. Iya. Diulang nak Rifat, diulang. Bisa dikenal dari bangsa lain, Bu. Iya, bisa. Produk Indonesia menjadi terkenal di luar negeri, ya, dikenal oleh bangsa lain. Arya juga tadi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dan hari ini Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat, semakin cerdas. Yes. Allahu Akbar. Terima kasih, selalu semangat ya, selalu sehat insya Allah, amin. Baik, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini, ya silakan Atagar. Batik adalah aset budaya bangsa Indonesia, juga sebagai ikon budaya yang harus dilindungi, jangan sampai diklaim bangsa lain. Batik juga menjadi salah satu warisan budaya dunia. Good job. Kesimpulannya Batik adalah salah satu warisan dari Indonesia yang harus kita jaga dengan mempromosikan ke bangsa yang lain. Ya, ada lagi? Sudah tidak ada? Yang lain? Terakhir yang lain, ayo. Siapa yang mau coba? Tegar kah? Raihan kah? Abil kah? Ya, silakan Arya. Arya sepertinya membuka mikrofon. Silakan. Batik sebagai aset budaya Indonesia. Terima kasih Arya, terima kasih Safira. Nah, sekarang anak-anak untuk menambah wawasan kalian, ingat ada video yang Ibu bagikan di WhatsApp group. Nah, sekarang sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu persilakan Ananda Raihan untuk memimpin doa setelah belajar. Silahkan Raihan. Posisi berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum menutup pelajaran, marilah kita berdoa sesudah belajar. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya, terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Ya, tetap semangat anak-anak meskipun belajar dari rumah. Diingat ya, LKPD-nya dikumpulkan segera, dikerjakan ya. Nah, sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.